Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Sumber kita kali ini, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Beliau ini baru aja mengungkapkan kekecewaan yang, ya, cukup mendalam lah. Intinya apa? Sudah lebih dari seperempat abad loh. Sejak krisis 98 itu, Pertamina belum juga bangun satupun kilang minyak baru. Iya betul, itu poin utamanya ya. Nah, kita mau telusuri bareng nih, kenapa sih isu ini penting banget? Nggak cuma buat kas negara, tapi juga buat Anda semua, dan ya ketahanan energi kita, Indonesia. Oke, mari kita coba bedah ya, pelan-pelan soal ini. Fakta dasarnya aja udah, cukup bikin kaget ya. Iya. 25 tahun lebih loh, tanpa ada penambahan kapasitas kilang yang, gimana ya, signifikan gitu. Padahal kalau kita ingat dulu sempat ada janji kan? Nah, itu dia. Tahun 2018, Pertamina janji bangun 7 kilang dalam 5 tahun katanya. Ambisius sekali waktu itu kedengarannya. Sama impor BBM. Impor ya? Iya, impor BBM dan produk minyak lainnya. Sumber utamanya. Nah ini, ironisnya, Singapura. Singapura yang nggak punya minyak. Justru itu. Negara yang nggak punya sumber minyak sendiri, dan nilai impornya itu bukan main-main loh. Puluhan miliar dolar AS tiap tahun. Wow. Ini kan langsung membebani neraca perdagangan kita. Artinya, ya kita keluar devisa lebih banyak buat impor energi daripada dapat dari sektor lain. Dan tentu saja, APBN kita juga kena imbasnya. Nah ini bagian yang menurut saya cukup membingungkan dari cerita ini. Seperti yang diungkap Pak Menko juga kan? Yang soal tawaran Cina itu? Betul. Kejadian tahun 2018. Ternyata Pertamina itu pernah menolak tawaran kerjasama dari perusahaan Cina buat bangun kilang. Alasannya, ini nih katanya potensi overkapasitas, kelebihan kapasitas. Nah itu. Nah, ini kan kedengarannya aneh ya, mengingat di saat yang sama, data kita tunjukin kita malah impor besar-besaran. Justru buat nutupin kekurangan pasukan dalam negeri. Gimana kita bisa pahami kontradiksi ini coba? Ini memang titik krusial sih yang bikin banyak orang bertanya-tanya ya. Dan dampak dari kondisi, katakanlah kurang kapasitas tapi kok nolak bangun ini, ya terasa banget di beban fiskal. Fiskal ya? Iya, subsidi dan kompensasi energi itu terus bengkak. Data terbaru bahkan nunjukin sampai Agustus 2025 aja itu udah 218 triliun. Itu udah lebih ya dari tahun lalu? Betul. Udah lewat dari total realisasi sepanjang 2024 yang sekitar 208,4 triliun rupiah. Nah, satu hal yang patut dicermati di sini itu kerentanan gandanya. Maksudnya gimana tuh kerentanan ganda? Jadi, karena kita bergantung impor, APBN kita jadi sensitif banget sama dua hal. Pertama jelas, gejolak harga minyak mentah dunia. Naik dikit, kita kena. Oke. Kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah. Kan transaksinya pakai dolar AS umumnya. Rupiah melemah, beban nambah lagi. Jadi APBN kita tuh kayak apa ya? Kayak bantalan terus-menerus gitu, buat ngeredam guncangan dari luar. Jadi kalau gitu apa artinya ini semua buat kita ya? Jelas ini bukan cuma soal angka triliunan rupiah aja kan? Tentu bukan. Gagalnya memenuhi janji bangun kilang bertahun-tahun ini, ditambah alasan overkapasitas yang, ya kedengarannya aneh tadi. Ini kan memunculkan pertanyaan serius soal akuntabilitas. Betul. Tata kelola juga. Tata kelola di Pertamina itu sendiri. Wajar sih kalau Menkeu sampai ya secara terbuka minta DPR khususnya Komisi 11 ya yang bidang keuangan untuk ikut turun tangan, mengawasi Pertamina lebih ketat lagi. Ini kan sinyal kuat ya kalau masalah ini dianggap serius banget di level pemerintah. Iya. Dan kalau kita lihat konteks lebih luasnya, alasan overkapasitas di 2018 itu memang agak sulit diterima ya kalau kita sandingkan sama data kebutuhan energi nasional kita. Kontradiktif ya? Sangat, dengan volume impor yang malah terus naik. Ini kan jadi muncul pertanyaan penting. Apakah ini murni salah hitung aja, salah proyeksi kebutuhan jangka panjang? Atau Jangan-jangan ada pertimbangan internal lain di Pertamina waktu itu yang kita nggak tahu? Atau mungkin definisi overkapasitas yang dipakai itu terlalu sempit? maksudnya gimana tuh terlalu sempit? Misalnya mungkin cuma fokus ke satu jenis produk aja, kayak bensin gitu. Padahal kebutuhan solar atau produk turunan lain masih tinggi, atau kapasitas pengolahan minyak mentah secara keseluruhan sebenarnya masih kurang. Oke. Apapun alasannya lah, konsekuensinya jelas. Nggak adanya tambahan kapasitas kilang domestik selama lebih dari 2 dekade ini, ya langsung mengancam ketahanan energi nasional kita. Bergantung sama pasokan negara lain itu bikin posisi kita rentan banget. Rentan ya.
kena gangguan pasokan atau gejolak politik global, wah bisa repot kita. Persis. Jadi kesimpulannya nih, pernyataan keras Pak Menko ini harus kita lihat lebih dari sekedar keluhan sesaat gitu ya. Jauh lebih dari itu. Ini semacam alarm darurat soal persoalan struktural yang udah lama banget nih kayaknya di sektor energi kita. Gagal bangun kilang domestik itu bebannya fiskal berat, neraca perdagangan jadi jelek, dan yang paling penting yaitu tadi, ketahanan energi kita tergerus. Ini jelas butuh respon yang sangat serius dan konkret. Nggak cukup cuma rencana atau janji baru lagi. Harus ada tindakan nyata ya. Betul. Perlu intervensi kebijakan yang lebih tegas dari pemerintah. Pengawasan yang jauh lebih ketat dari DPR, dari lembaga lain. Dan mungkin juga perlu ada reformasi mendasar lah dalam cara Pertamina merencanakan, prioritasin, dan eksekusi proyek strategisnya ke depan. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya, kedaulatan energi bangsa. Oke, sebagai penutup deep dive kita kali ini, ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kalau kita semua sepakat nih, kapasitas kilang dalam negeri itu vital banget. Penting buat kemandirian, buat ketahanan energi nasional. Pertanyaannya, langkah konkret apa sih yang seharusnya udah bisa kita lihat sekarang? Sebagai bukti nyata keseriusan untuk mewujudkannya, yang lebih dari sekedar janji atau studi di atas kertas gitu. Pertanyaan bagus itu. Nah, itu dia. Sesuatu untuk Anda renungkan lebih dalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.